Saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul Value You, hargai diri Anda. Orang yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri tidak akan dihargai oleh orang lain. Seringkali dalam hidup kita berusaha agar kita diterima oleh orang lain, kita mencoba menyenangkan orang dan kita fokus kepada pendapat publik. Kita berusaha keras untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Ada istilahnya, kita menjadi terjebak dengan haus penerimaan. Saya belajar bahwa kita harus belajar menghargai diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa kita punya nilai dan kita tidak perlu persetujuan orang lain tentang seberapa berharganya diri kita. Galatia 1 ayat 10 bilang gini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa di dalam pelayanan seharusnya sebagai hamba Tuhan kita tidak mencari perkenanan manusia, tapi kita mencari perkenanan Allah. Banyak orang yang mungkin tidak akan sepakat dengan setiap firman yang saya sampaikan. Dan saya harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin mencemooh dan lain sebagainya. Yang selalu saya garis bawahi bahwa setiap khotbah yang saya sampaikan bukan dari pemikiran saya sendiri, tapi saya mengupas kebenaran firman. Saya paling tidak mau memberikan statement di luar dari dasar kebenaran firman. Dan kadang-kadang merasa lucu ketika orang marah dengan kebenaran firman yang saya bukakan. Tapi kemudian ayat ini memberikan kekuatan kepada saya bahwa di dalam hidup kita, pendapat orang lain tidak menentukan nilai kita. Kita nggak boleh berusaha menyenangkan semua orang, karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang paling penting adalah kita berusaha berkenan kepada Allah, bukan mengejar perkenanan manusia. Saya mendengar sebuah statement dari Paul Scanlon, seorang hamba Tuhan yang saya hormati. Dia bilang begini, stop wondering if you are good enough for other people and start wondering if they are good enough for you. Dalam bahasa Indonesia artinya berhenti berpikir apakah engkau cukup baik untuk orang lain dan mulai berpikir apakah orang lain itu cukup baik buat kamu. Kadang-kadang kita berusaha untuk membuat diri kita diterima sama orang-orang di sekitar kita. Padahal seharusnya kalau kita mengerti nilai harga hidup kita harusnya mulai berpikir apakah orang-orang ini layak ada di sekitar kita. Paul Scanlon juga bilang begini, don't allow other people to make you feel inferior. Your poor self-image can have enabling effect on people who are aware of your over-dependency on their validation. Jangan membiarkan orang lain membuat Anda merasa kecil. Gambar diri Anda yang buruk dapat membuat orang lain tahu bahwa Anda sangat membutuhkan pengakuan dari mereka. Nilai hidup kita nggak ditentukan dari penerimaan orang terhadap kita. Kita harus mulai belajar menghargai diri kita sendiri dan berada bersama dengan orang-orang yang menghargai kita. Kita nggak bisa membuat semua orang menyukai kita, tapi kita punya kuasa untuk memilih apakah kita mau tenggelam di dalam penerimaan orang lain atau kita mengebaskan itu dan berkata tidak semua orang perlu menerima kita. Kita nggak bisa membuat orang berhenti menghakimi kita. Jangan berusaha terlalu keras untuk diterima sama orang lain. Tempat di mana kita nggak dihargai hanya akan buang-buang waktu kita. Saya tidak mau menginvestasikan hidup saya di tempat di mana saya tidak dihargai. Saya percaya bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan akan seperti membuang garam di lautan ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang gak bisa melihat nilai kita. Saya belajar bahwa salah satu keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya adalah meninggalkan tempat di mana saya tidak dihargai. Bekerja dengan seorang pemimpin yang tidak aman tidak akan membuat kita bertumbuh. Saya saat itu menyadari, doesn't matter how hard I work, seberapa keras pun saya bekerja, seberapa jujur pun saya, seberapa banyak pun waktu yang saya berikan, dan seberapa baik pun pekerjaan saya, pemimpin saya tidak bisa melihat nilai saya.
Akhirnya saya mengambil keputusan untuk tidak lagi bekerja kepada seseorang yang tidak bisa melihat nilai saya. Hanya karena orang tidak memperlakukan kita dengan baik, bukan berarti kita kehilangan nilai kita. Apa yang orang lain lakukan sama kita tidak menentukan nilai kita. Kita yang harus belajar menghargai diri kita sendiri dan mulai melihat betapa berharganya hidup kita dan apa yang kita bisa. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai melihat kekuatan yang kita punya, apa yang Tuhan berikan buat kita, dan mulai mengembangkan itu, mulai membangun hidup kita. Dan ketika kita mulai fokus kepada kekuatan kita dan menjadi lebih baik di situ, saya percaya kita akan lebih menghargai diri sendiri. Dan ketika kita mulai menghargai diri kita sendiri, kita juga akan punya selera yang lebih baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh, kalau Anda tahu bahwa Anda sudah diselamatkan, Tuhan telah memberikan kesempatan untuk hidup yang baru, Anda nggak akan sia-siakan kesempatan itu untuk tetap berada bersama-sama dengan orang-orang yang Anda tahu akan membawa Anda kembali ke kehidupan Anda yang lama. Ketika Anda melihat hidup Anda lebih baik, Anda juga akan melihat orang-orang di sekitar Anda dengan cara yang lebih baik. Saya ingin yakinkan setiap Anda bahwa hidupmu berharga bagi Tuhan. Kalau kita nggak bisa belajar menghargai diri kita sendiri, orang lain juga nggak akan bisa menghargai kita. Dan sebaliknya, kalau kita bisa belajar menghargai diri kita sendiri, kita juga nggak akan sembarangan dengan hidup kita. Saya menemukan beberapa anak perempuan, hidup mereka berantakan. Ketika berpacaran, mereka nggak jaga kekudusan. Jatuh dengan satu laki-laki, kemudian jatuh lagi dengan laki-laki yang lain. Mereka kehilangan nilai harga diri mereka. Dan ketika saya katakan kepada mereka bahwa kamu berharga, bahwa orang-orang yang telah menyanyiakan kamu, mereka nggak layak untuk dapetin kamu. Saya tahu bahwa sesungguhnya yang anak perempuan ini butuhkan adalah sebuah nilai yang hilang, nilai yang rusak. Itu gambar dirinya sendiri yang harus dipulihkan. Kalau Anda menghargai hidup Anda nggak akan sembarangan bergaul. Kalau Anda menghargai diri Anda nggak sembarangan dengar dan beri telingamu kepada siapa saja. Kalau Anda menghargai diri Anda nggak akan biarkan waktumu disia-siakan orang. Dan kalau Anda tahu bahwa Anda berharga, Anda nggak habiskan tenagamu untuk berusaha menolong orang yang bahkan nggak mau menolong dirinya sendiri. Sejak saya tahu bahwa waktu saya sangat berharga, bahwa waktu berjalan begitu cepat, usia bertambah begitu cepat, sementara begitu banyak hal yang saya harus kerjakan, melihat waktu yang begitu berharga, saya tidak mau sembarangan membuang waktu saya untuk kumpul-kumpul dengan teman, ngobrol yang nggak jelas. Saya nggak mau buang waktu saya muter-muter mall dari lantai 1 sampai lantai 5, mengerjakan sesuatu yang nggak ada tujuannya. Karena saya melihat bahwa waktu itu begitu berharga, saya baik-baik pakai waktu saya. Sama halnya dengan hidup ini. Kalau kita ngerti betapa berharganya hidup kita nggak akan sembarangan sama hidup kita. Kita nggak akan sembarangan membiarkan orang merusak hidup kita. Be with the people who can upgrade your value, not the ones who will take it from you. Pilihlah orang-orang yang bisa menambah nilai Anda, bukannya orang-orang yang mengambil nilai itu dari Anda. Pilih temanmu dengan bijaksana. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tentu dalam hidup kita punya beberapa kelompok teman. Ada teman-teman yang ketika kita kumpul sama mereka, kita bisa rasa bahwa mereka menambah nilai dalam hidup kita. Kita bisa belajar sesuatu dari mereka, bahwa apa yang mereka sampaikan itu membuka cara pikir kita, membuat kita jadi mengenali potensi yang kita punya, membuat kita kuat, membuat kita bangkit, roh kita disegarkan, jiwa kita disegarkan. Tapi ada kelompok teman yang ketika kita kumpul dengan mereka, kita malah jadi lemah, kita jadi capek. Saya pernah punya teman yang setiap kali ketemu sama dia, yang saya dengar dari mulutnya hanya keluhan, keluhan, dan keluhan. Tiap kali ketemu dia, rasanya capeknya luar biasa.
kita harus bijaksana memilih siapa yang ada dekat dengan kita. Siapa orang-orang di lingkaran terdekat kita. Pilihlah orang-orang yang meningkatkan nilaimu, bukannya malah yang membuat engkau kehilangan nilaimu. Kalau Anda ingin lihat seberapa Anda menghargai diri Anda, mari mulai lihat siapa orang-orang yang ada di sekitarmu hari ini. Karena your circle shows your value. Orang-orang di sekitar Anda menentukan seberapa berharganya Anda melihat diri Anda sendiri. Tahukah Anda di masa ini ketika orang mengirimkan resume atau lamaran kerja, background check itu dilakukan dengan mengintip sosial medianya. Orang-orang yang berusaha mencari tahu tentang latar belakang seseorang akan berusaha melihat Instagramnya, Facebooknya, karena konten atau caption di dalam sosial media akan menunjukkan personality kita. Cara teman-teman atau follower di sosial media kita berkomentar tentang kita akan menunjukkan siapa kita. Bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, yang sekalipun beberapa orang hanya menayangkan, mengupload foto-foto yang kelihatan mesra, kelihatan quality time, kelihatan baik hanya untuk konsumsi publik. Tapi bagaimana Anda menceritakan tentang keluarga Anda di sosial media akan menunjukkan siapa Anda. Jangan haus penerimaan. Kadang-kadang kita harus siap kehilangan teman-teman yang membuat kita kehilangan nilai kita. Teman-teman yang gak membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kita harus siap untuk kehilangan persahabatan yang mungkin tidak bisa lagi kita pertahankan karena kita tahu nilai kita berbeda. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dengan siapa Anda duduk hari ini? Because your circle shows your value. Orang-orang yang ada di dekat Anda akan menunjukkan nilai Anda. Saya percaya bahwa hidup ini sangat berharga bagi Tuhan. Hidup Anda sangat berharga bagi Allah. Bukan tentang apa yang kita punya, tetapi hidup kita sangat berharga bagi Dia. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 berkata begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Tuhan gak melihat yang kita punya. Tuhan tidak menilai kita dari penampilan kita. Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan melihat roh kita yang berharga bagi Dia. Kalau Anda ingin tahu seberapa berharga Anda bagi Tuhan, saya ingin sampaikan 3 hal tentang nilai Anda bagi Tuhan. Yang pertama, nilai Anda dibuktikan di atas kayu salib. Yesus mati buat kita karena kita berharga bagi Bapa. Yesus gak mungkin mengorbankan dirinya kalau kita sebagai manusia tidak punya nilai bagi Bapanya. Kalau ada orang yang bilang sama kita tidak berharga, saya mau kasih tahu, kamu gak bisa dibeli dengan harta. 1 Petrus 1 ayat 18 bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang kedua, kalau Anda ingin tahu nilai Anda bagi Tuhan, nilaimu adalah engkau dipilihnya menjadi baitnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan bisa ada di mana saja, tapi Tuhan memilih kita untuk jadi baitnya. Hidup kita sangat berharga karena Allah tinggal di dalam kita. Dan seberapa berharga Anda bagi Allah? Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi
di luar kehendak Bapamu. Ayat 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Seberapa berharga kamu? Sampai setiap helai rambutmu, Tuhan hitung. Kita mencoba berkenan kepada manusia, tapi seberapakah manusia bisa menghargai kita? Saya ingin kasih tahu, hidup kita sangat berharga. Karena bahkan Allah pencipta alam semesta begitu menghargai kita. Tuhan mengasihi kita, memberikan anaknya untuk mati bagi kita. Tuhan begitu mengasihi kita sampai dia bisa ada di mana saja, tapi dia memilih untuk tinggal di dalam kita.